Sonora FM. Selamat pagi sahabat Sonora, di 11 September 2024 kami hadir untuk Anda di pagi hari ini dari pukul 11 hingga nanti pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dalam program Teras Kota. Sekaligus kita hadirkan talk show radio bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Dan kita akan hadir untuk topik kita pagi hari ini bersama dengan saya Victo untuk 1 jam ke depan terkait dengan layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta. Sahabat Sonora, di perbincangan pagi hari ini seperti biasa Anda bisa bergabung melalui telepon kami langsung di 557762. Kemudian ada juga melalui WhatsApp kami di 081754832000. 081754832000 melalui WhatsApp. Anda bisa berkirim chat, Anda bisa berkirim voice note. Silahkan untuk berdiskusi dengan kita pagi hari ini. Dan topik kita adalah layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta. Untuk itu kita mau membahas bersama dengan yang ahlinya. Waduh. Saya mau sapa dulu. Nanti akan ada anggota DPRD Kota Yogyakarta, ada Mas Susanto Dwiantoro SE. Sementara yang bersama dengan kita ada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, ada Mas Ignatius Tri Hastono Esos MM. Saya manggilnya Pak Tri atau Mas Tri aja, Mas? Pak Keli. Pak, Wah, siap. Nggak ada sambungan itu. Tapi jangan-jangan itu panggilan sandi, Pak. Pak Keli satu masuk. Semua orang memanggil saya dengan Gimana? nama Nama dari kecil. Nah, teman-teman manggil saya itu Keli. Makanya gitu. sekarang setelah tua saya dipanggil Pak Keli gitu. Oh gitu. Sekaligus ini nggih nostalgia ya. Zaman kecil ya. Oke, saya bareng sama Pak Tri atau Pak Keli ini barengan sama kita. Layanan publik. Bos, yang enak yang mana aja, Mas? Siap. Nggak usah pakai bancaan juga. Wah, nyiapke bubur juga. Bareng sama Pak Tri kita, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta. Kita akan bahas karena ini merupakan topik yang kemudian penting dalam artian sekarang semuanya sudah mulai berbasis digital, termasuk akhirnya juga merambah ke layanan publik. Kalau kita bicara soal layanan publik, akhirnya masyarakat sekarang juga karena trennya bergeser, maka tuntutannya bergeser. Maunya lebih cepat, lebih simpel, lebih sederhana, lebih taktis begitu. Dan kita nanti mau bahas bersama terutama terkait dengan layanan publik yang berbasis digital. Saya sapa dulu ada anggota DPRD Kota Yogyakarta, Mas Susanto Dwiantoro SE. Mas Antoro, selamat. Ini apa berarti? Siang ya? Selamat siang Mas Antoro. Jamnya makan siang, Mas. Jamnya makan siang, iya. Kalau Mas Antoro itu nggak perlu makan siang. Depositnya sudah banyak. Jadi ya dari bobot tubuhnya itu, jadi bekalnya bisa sehari bisa semalam. Ditarik kapanpun ya kalau kayak saldo gitu. Oke, selamat datang berdua. Kita mau ngobrol soal layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta. Untuk membukanya saya mau ke Pak Tri dulu. Pak Tri, kita mau bicara soal basis digital, terutama ranah dari Dinas Komunikasi Informatika juga. Kebutuhannya itu mungkin saya mau pilih katanya semendesak apa sih untuk layanan berbasis digital, Pak Tri? Karena kan Jogja begitu ada kekasan tersendiri soal konvensional, tradisional dan lain-lain, tapi kemudian juga harus masuk digital. Kebutuhannya seperti apa sih? Saya mulai dari situ, Pak Tri. Tentu kalau kita bicara kebutuhan itu harus kita konversi ke masyarakat. Oke. Ya. Bagaimana semua pertimbangan kebijakan publik itu harus representasi dari kebutuhan atau keperluan masyarakat. Bisa dari sudut pandang masyarakat atau berorientasi kepada masyarakat. Nah, pilihan layanan digital ini adalah bentuk bahwa pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penawaran pada saat dulu, kalau sekarang sudah bukan pilihan, tapi layanan dalam format digital untuk satu,
memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. 2, layanan tersebut kemudian menjadi transparan, ya, terukur baik dalam waktu dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan dampak efisiensi untuk dua belah pihak, yang butuh layanan atau yang dalam konteks ini dilayani, masyarakat dan pemerintah. Saya contohkan di masyarakat misalnya, saat ini orang nggak perlu lagi membuang biaya untuk antri. Atau harus duduk berapa jam di tempat layanan karena harus menunggu urutannya untuk dilayani. Antrian bisa dari mana saja, sehingga kemudian ketika harus merapat begitu, ya sudah paling hanya 5 menit, 10 menit. Atau bahkan kemudian layanan tersebut bisa diakses dari rumah. Kalau dulu misalnya harus meluangkan waktu bawa map, orang dengan map jalan-jalan begitu. Sekarang orang cukup di rumah, yang akan jalan datanya. Beberapa produk-produk itu bahkan sudah bisa di print di rumah. Karena kemudian yang namanya tanda tangan juga sudah tanda tangan digital dan itu secara undang-undang diakui. Nah, melihat pertimbangan tersebut, kami tidak ada sedikit pun orientasi ketika membangun layanan digital yang kemudian hari dikenal orang dengan namanya Jogja Smart Service ini sebatas pada program simbolik. Biar dikatakan Jogja atau Pemkot itu smart, biar dikatakan tidak ketinggalan zaman. Enggak. Karena dari awal kebijakan ini juga dilandasi dengan latar belakang riset. Misalnya kan harus ada nih yang namanya inisiatif itu minimal akan bisa dilaksanakan. Apakah pada saat itu pertanyaan mayornya adalah apakah masyarakat kota Yogyakarta sudah siap diberikan layanan digital? Ya harus ada data yang menunjukkan, 1, tingkat tingkat penetrasi internet kita itu pada saat itu 78,6. Artinya ini sudah masif sekali masyarakat mengakses internet. 2, ternyata kita juga cukup rakus mengkonsumsi paket data. Rata-ratanya itu 1,5 kali lipat dari rata-rata nasional. Mas Ananto itu daripada ranggok kentean sangu untuk jajan di jalan, itu mending beli kuota. Pokoknya kuotanya masih aman, tercukupi. Jadi kalau kuotanya itu aman, dia mau kemana-mana nyaman. Yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi Mas Antoro, kalau HP-nya ketinggalan di rumah. Ini mau sampai mana pun serius lagi gitu. Ini serius, ini joke aja. Yang kedua kemudian tingkat keterbikangan handphone masyarakat kita itu 1,6. Di antara 1, 2 saya dan Mas Antoro itu minimal ada 3 handphone. Ya, masing-masing 1 itu untuk bekerja, yang 1 di sini saya nggak tahu untuk apa, nomor HP-nya saya nggak pernah dikasih. Urusan RW ya? Konstituen. Konstituen segmen khusus. Ya ampun. Sehingga kemudian kita yakin bahwa tawaran ini itu tidak ngoyo-woro. Tawaran ini itu memang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan dan nyatanya itu bisa berjalan. Begitu Mas. Saya berpindah dari Pak Tri ke Mas Antoro. Mas Antoro, DPR kemudian punya fungsi juga untuk termasuk mendukung kebijakan yang kaitannya dengan digital ya. Sejauh ini seperti apa Mas Jogja dan kebutuhan layanan digitalnya itu dan dukungannya sama teman-teman DPRD? Kami melihat dari perspektif terkait dengan bagaimana menciptakan Jogja ini layak huni. Kemudian yang kedua layak investasi. Yang ketiga layak untuk dikunjungi. Bagaimana peran digital di sini sangat penting. Karena kami melihat, karena kebetulan periode yang kemarin kan saya ada di Komisi B. Sehingga melihat dari kacamata kami kaitannya dengan bagaimana skema investasi kami sandingkan dengan bagaimana investasi yang di Kota Yogyakarta. Sehingga kalau boleh bagaimana hari ini JSS berkaitan dengan kami di DPRD Kota Yogyakarta melihat dari segmen teman-teman di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu. Atau kalau bahasa kerennya hari ini kita mempunyai mall pelayanan publik. 1 pintu 1000 jendela. Kita ngalahkan Semarang. Semarang itu kan
lawangnya yang 1000. Ya benar-benar. Kita jendelanya 1000. Dan ngalahkan almarhum Pak Didik Kempot. Karena kan hanya 1000 kuro. Aduh, masuk semua. Oke. Bisa. Sehingga begini. Kita memahami Kota Yogyakarta menghidupi ini atau pendapatan asli daerah ini, yang pertama jasa pariwisata, yang kedua pendidikan, selanjutnya adalah bagaimana mensupport dari kedua peran yang Ini menjadi penting ketika hari ini bagaimana Kota Yogyakarta atau wajah Kota Yogyakarta ini dimulai dari ketika melihat ramah investasi enggak sih? Dilihat dari bagaimana kinerja kawan-kawan. Kalau dulu kita menyebutnya yang namanya dinas perizinan, sekarang mall pelayanan publik. Betul. Apakah bertele-tele, lambat? Nggak jelas. Nah, ketika digital kaitannya dengan sebenarnya kan tinggal bagaimana hari ini JSS ini menjadi suatu kekuatan. Seluruh masyarakat khususnya di Yogyakarta maupun di Indonesia ini kan brosur terkait dengan JSS ini kan akan tampak wajah Kota Yogyakarta. Perizinan mengurus apa? Ketepatan, akurat, dan bagaimana hari ini mengukur ini kan sudah jelas nampak. Sehingga saya rasa juga ketika ini sudah menjadi satu andalan pemerintah Kota Yogyakarta terkait digitalisasi dengan yang namanya Jogja Smart Service, saya rasa kita welcome. Dan sampai hari ini kita menikmati dengan sesungguhnya bagaimana kita di dinas penanaman modal ini kan ada yang namanya gerai investasi, ada konsultan, jadi tidak menghilangkan sisi bertemu langsung ketika digitalisasi, tapi masih ada. Sehingga ini menjadi penting. Yang kedua, ketika wajah pariwisata ini juga nampak di JSS, sehingga wisatawan ini harus kita paksa untuk juga punya aplikasi yang namanya JSS. Sehingga 25 kampung wisata, 31 rintisan kelurahan budaya, 7 kelurahan budaya, kemudian ada Pokdarwis, kemudian ada sentra industri. Ini kan sudah jelas. Tinggal nambah jeb-jebnya kaitannya dengan sosmed yang lainnya. Saya rasa semua sudah terangkum di digitalisasi pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini di Jogja Smart Service. Baik. Ya, lanjut boleh, Mas. Hanya ada satu kekhawatiran masyarakat terkait dengan kemarin beberapa evaluasi dan diskusi tentang keamanan data pribadi. Ini kemarin yang pusat aja kebobolan, apalagi hari ini yang kota bagaimana? Karena kebetulan karena kami ini tidak linear di Komisi A, Kominfo Komisi A, sehingga ini belum sempat, dan pada siang hari ini baru ketemu dengan beliau kepala dinas. Kalau di Sonora dan Kota Baru ini kan kita nggak kenal komisi-komisi. Gitu ya. Yang penting beliau ini adalah wakil saya. Sehingga kalau saya kemudian mengadu atau menyampaikan sesuatu, bisa ya tetap ya. Tanya, jenengan komisi apa? Enggak. Jenengan anggota dewan. Pokoknya ngomong ya. Komprehensif. Oke. Baik, kita break dulu, Mas Tri dan juga Mas Antoro. Nanti kita kembali lagi, masih pembahasannya soal layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta, karena banyak yang akan kita bahas, terutama terkait bagaimana performa juga selama ini, dan yang namanya kemudian aplikasi, kemudian ada program, itu kan pasti selalu diuji dan harus ada perkembangan. Kita WhatsApp aja ngupdate, jadi kan apps juga perlu update juga ya Mas ya. Nanti kita lihat apakah ada kebutuhan-kebutuhan lain yang juga mungkin jadi fokus ke depan begitu. Termasuk nanti berangkatnya pasti juga dari Kota Yogyakarta sendiri, dalam artian demografinya, masyarakatnya, adakah kebutuhan lain yang bisa diakomodasi. Keluhan juga kah bisa kemudian diakomodasi, nanti kita juga bahas. Kami kembali setelah komersial break berikut ini. Sahabat Sonora, Anda bisa kembali di 081754832000 WhatsApp dan juga telepon 557762. Kami segera kembali. Sahabat Sonora, kembali dalam program Talkshow bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta, layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta untuk edisi Rabu 11 September 2024 hingga pukul 12 siang. Saya masih bersama dengan anggota DPRD Kota Yogyakarta, Mas Susanto Dwi Antoro SE, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Pak Ignatius Tri Hastono SOS MM, yang sudah bersama dengan kita. Ini pembicaraan kita nanti kayaknya
bakal gayeng karena kita bahas banyak hal, bisa ke kiri bisa ke kanan nanti kadang-kadang. Tapi fokus kita adalah layanan publik berbasis digital. Kalau mau dikecilkan lagi konteksnya lebih kepada JSS atau Jogja Smart Service. Saya nanti ke Mas Antoro, saya ke Pak Tri dulu. Pak Tri, sejauh ini bagaimana, kan saya agak lupa itu peluncurannya kapan, tapi kan sudah mulai berjalan cukup lama ya, 2018. Nah, so far seperti apa untuk JSS sendiri, penerimanya di masyarakat, kemudian penggunaannya kan bisa diukur tuh, ya. Pak Tri. Hari ini saya tadi kebetulan paparan ada tamu begitu ya. Oke. Penggunanya itu nggak banyak sih, sebatas pada angka 240-an ribu. Lumayan. Tapi jangan dibandingkan dengan misalnya saya sebut platform yang saya sebut misalnya, mohon maaf, Gojek. Oke. Itu bisa jutaan. Ya, karena kan usually-nya penggunaannya itu kan berbeda. Ya. Di JSS hanya untuk ngurus KTP, KK. Ya mungkin satu selamanya hanya satu kali, kecuali Mas Antoro mau mengubah status bisa mengajukan lagi. Kemudian ada misalnya akte kelahiran, akte kematian, yang mana kemudian dokumen-dokumen kependudukan itu bukan kebutuhan sehari-hari. Tapi dibandingkan dengan data yang lain, penggunaan ini relatif tinggi. Ya, kemudian layanannya ada kurang lebih 243 layanan. Ya, 60 sekian atau 70-an itu layanan internal proses kerja di Pemkot untuk mempresensi laporan kerja dan lain sebagainya. Di luar itu 100-an sekian adalah layanan-layanan ke publik. Tadi Mas Ananto menyinggung terkait dengan keamanan informasi. Betul, itu serius. Dan sebagai laporan kami tidak terdampak karena kami memiliki jaringan dan data center sendiri dengan backup di banyak tempat. Kami menggunakan layanan yang kemarin terdampak ini pada konteks backup. Yes, betul. Ada backup lagi yang masih aman, bahkan kemudian DC utama, data center utama itu ada kita kelola sendiri. Ini sudah lama. Nah, keamanan informasi ini penting, bukan hanya bicara sistem, tapi bicara keseharian kita. Mas Antoro, Mas, mungkin sebagai orang Jogja kita pernah punya pengalaman jual sepeda motor atau mobil. Karena orang Jogja yang pasti kita menyampaikan, gak usah balik nama, besok kalau perpanjangan saya kasih pinjam KTP. Sekarang ini pinjam KTP ini bisa ndrawasi. Perpanjangannya misalnya 1 jam, yang lain-lain itu bisa saja digunakan untuk ngakses pinjol, ngakses apa. Betul. Itu aja ya kelalaian kita yang ya memang menunjukkan kelalaian, tapi tidak bermasalah. Yang masalah itu misalnya Mas Antoro beli motor saya, suatu ketika tak pinjamin KTP. Tapi kemudian ada pemberitahuan di satu tempat, Pak, ini KTP Anda ini ketinggal di sini untuk borek. Cilokot. Artinya apa? Contoh tadi adalah bahwa bicara keamanan data, terutama data pribadi, itu tidak hanya sekedar bicara pada konteks digital. Kalau itu sudahlah, ada piranti-piranti dan juga regulasi yang jelas. Tapi ketika kita bicara pada konteks bagaimana kita mengelola data kita pribadi, kadang-kadang kita itu, titip, tolong aku rasa sempat cukup ke ATM di sana, ini pinnya. Ya, biasa atau seperti itu, bang teman. Nah, itu juga kelalaian kita. Aku titip ini akunku nanti nek mlebu lewat akunku neng JSS untuk presensi kepada anak buah. Nah, dia berarti menguasai dong atas nama saya. Bisa melakukan apapun dan saya yang kemudian harus bertanggung jawab. Betul. Sehingga sekali lagi bicara keamanan informasi harus mulainya dari keamanan bagaimana kita diri pribadi sendiri bisa kemudian mengelola. Kembali ke JSS tadi. Nah, bisa dikatakan JSS ini adalah balai kota di dunia maya. Mall pelayanan publik di dunia maya. Betul. Yang namanya digital itu akan banyak membantu membuat semuanya sederhana. Tetapi ada satu yang tidak bisa tercukupi, yakni experience atau sensasi ketika kita ketemu, bertatap muka, konsultasi, ngobrol. Ada layanan konsultasi berbasis
sistem atau aplikasi. Saya katakan itu tidak akan efektif. Karena ketika konsultasi permasalahan personal itu secara psikologis harus bisa kemudian kita komunikasi hangat, tatap mata, jabat tangan erat, gestur, dan lain sebagainya, gestur. Yang itu tidak akan ditemukan di secanggih-canggihnya sebuah aplikasi. Artinya apa? Pesan saya di sini adalah meskipun kita sudah ada di era digital, bahkan ada generasi yang lahir, tumbuh, tercetak sebagai generasi digital, tapi esensi kita sebagai makhluk sosial ini yang harus tetap terjaga. Jangan sampai nanti kita itu merasa cukup ketika ada saudara meninggal, teman meninggal, cukup dengan WA. WA-nya komplit. Tarik-tarik dongono itu komplit itu. Emot nangisnya ya. Oh iya, emot nangis juga gitu. Tapi itu tidak akan bisa menggantikan ketika kita ketemu jabat tangan, cipika-cipiki, tatap matanya sambil menyampaikan mengatakan duka. Saya ikut berduka. Betul. Nah, harus ada kedewasaan ketika bisa dikatakan ini literasi digital yang menciptakan kedewasaan atau kebijakan digital, bahwa kita boleh menempatkan perangkat ataupun peningkatan teknologi digital ini sebagai banyak suatu yang memecahkan masalah. Tapi ada hal-hal esensi yang itu tidak ada di sana. Seperti itu, Mas. Itu dari Pak Tri. Kalau ke Mas Santoro, pertanyaannya mungkin saya agak berkembang sedikit dari soal penggunaan JSS kepada tadi, saya mau singgung sedikit soal isu keamanan digital. Tadi Pak Tri sampaikan ada peran human error juga di sana. Selain kemudian kita bicara sistem keamanan data dan lain-lain. Tadi Pak Tri sampaikan, ya sistem kita punya sendiri dan seberusaha mungkin pasti sudah di backup, dilindungi dan lain-lain. Tapi juga kebiasaan untuk nyili KTP itu juga urusan lain. Jadi kadang-kadang atas dasar dulur, atas dasar rapena dan lain-lain itu bisa jadi kebocoran data datang dari sana. Tapi yang mau saya garis bawahi ke Mas Santoro adalah gini, kan ketemu sama masyarakat ya Mas Santoro. Terus kemudian isu itu muncul. Artinya kan sebenarnya Jogja lah, terutama masyarakat kota Jogja cukup aware ya Mas ya terkait dengan misalnya isu-isu digital gitu. Terus kemudian mereka khawatir juga gitu. Yang ditangkap di masyarakat, mereka mengemasnya, ngomongnya gimana Mas waktu ketemu Mas Santoro? Ya paling tidak ketika isu ini agak menjadi satu kekhawatiran itu ketika ya Kominfo pusat dibobol itu. Iya loh. Pasca itu ya, jadi ini akhirnya berkembang dan ketika kita diskusi dengan masyarakat, apalagi ketika kemarin masa kampanye sampai dengan hari ini, ketika ngomong ke itu juga bahaya. Dan ini juga perilaku masyarakat juga Mas, sama sampai dengan hari ini. Ini sebagai contoh saja, kaitannya dengan digitalisasi di masyarakat ini, masyarakat yang harus dipaksa untuk adaptasi masuk ke dunia. Betul sih. Karena apa? Hari ini contoh saja ini, kami geser sedikit. Boleh. Kaitannya ketika asumsi masyarakat ngurus dulu namanya IMB, sekarang PBG. Kami tanyakan langsung kepada kepalanya Pak Budi itu kan. Ada berapa sih hari ini? Di tahun 2023, 2024 sudah berapa hari ini pemohon berbanding dengan izin keluarnya PBG? Sepertiga Mas, nggak ada. Hah? Sepertiga? Nggak ada. Karena masyarakat mengasumsikannya masih seperti yang lalu. Nah, mungkin ngurusin ini. Ketika berbasis digital ini kan ada range waktu. Minggu pertama sampai dengan paling tidak di 2 minggu. Ini kan harus selesai. Tapi masyarakat nggak update. Nah, ini terus kemudian ada celah yang bisa digunakan oleh kawan-kawan hari ini muda ngomong ke biro jasa. Terus akhirnya memberikan, mengkuasakan lah. Ini juga menjadi salah satu cermatan kami. Ini ya juga nanti kadang seperti kata Pak Tri tadi, fisik KTP saja bisa kemana-mana. Apalagi hari ini ketika diberikan hak kuasa kemudian akses ya mereka bisa berselancar dengan menggunakan itu. Nah, kembali lagi ke digital tadi, kaitan dengan bagaimana kesiapan masyarakat. Ini kepatuhannya kawan-kawan ini kadang ngomongnya penting ra penting. Tapi ketika butuh jadi penting banget. Iya betul. Kemudian kebiasaan ganti
ganti handphone, ganti nomor ini juga masalah. Yeah. Ini harus menghubungi ke kantornya Pak Tri ini kaitannya dengan password dan lain-lain. Iya, betul. Ini yang kami terima, kami tangkap sehingga ya harus hari ini masyarakat dipaksa. Ya untuk generasi yang paling tidak di usia 30 ke bawah ini masih mau. Oke. Tetapi ketika yang sudah di 35 ke atas ini kadang cuek. Iya. Kami pernah menanyakan, lihat handphonemu. Kayak pertanyaannya sampai dulu. Yeah. Sebelum tidur apa barang yang kamu pegang? Ketika bangun tidur barang apa yang kamu pegang? Handphone. Oke. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah kamu punya enggak JSS aplikasi? Ada. Oh, belum ya di handphone yang lama. Nah, kadang seperti itu. Oke. Nah, ini yang menjadi hari ini pernah kami berpikir untuk bagaimana ketika itu pelayanan publik ini diturunkan di level kemantren dan di kelurahan. Tetapi ketika kami turun ke bawah berdiskusi dengan kawan kemantren maupun kelurahan, sebenarnya ya satu mereka sudah kewowokan itu sebelengar dengan skema pelayanan. Yang kedua, kalau tidak dipaksa, ini masyarakat juga susah. Tetapi juga sebenarnya kalau pelayanan publik ini sangat enak kok, tidak ada skema antrian panjang dan lainnya. Semua bisa dikerjakan di rumah. Nah, sehingga nggak ada alasan lagi sebenarnya. Dan parameternya ketika keberhasilan pelayanan publik ini kan pusarane wong antri. Ya. Tetapi outputnya terkait dengan apa yang hari ini dikerjakan oleh pemerintah kota melalui OPD melalui pelayanan publik ini jelas. Rasa ngantri, rasa ning balai kota, rasa pelayanan publik, tapi semua terselesaikan. Betul. Jadi sepi itu bukan berarti tidak diminati. Tapi sepi ini bagi saya satu parameter keberhasilan. Tetapi kita juga lihat outputnya seperti apa. apa. Oke, baik. Jadi seenggaknya kemudian ketika ada sebuah aplikasi, konteksnya misalnya JSS itu memberikan kemudahan, terus kemudian tapi tetap bisa terukur. Tadi yang disampaikan sama Santoro, terukur dalam artian bagaimana kesuksesan, bagaimana outputnya, pelayanannya, terus kemudian siapa tahu ada reviewnya juga kan, sekarang kan apa-apa dikasih bintang ya, bintang 1, bintang 5 dan lain-lain kayak gitu ya Pak Tri. Nah, kemudian masyarakat juga bisa ikut jadi kontrol, itu yang menarik. Jadi kontrol tadi salah satunya adalah kekhawatiran soal kemudian keamanan data dan lain-lain. Setidaknya mereka kan sudah mulai aware juga. Nah, kita akan break sebentar. Nanti kembali di layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta. Masih bareng sama Mas Santoro, anggota DPRD Kota Yogyakarta, dan Pak Tri, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Kami kembali setelah break berikut ini. Sahabat Sonora, masih dalam program talk show bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan dua tamu yang luar biasa. Ada anggota DPRD Kota Jakarta, Mas Susanto Dwi Antoro SE, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono SOS MM. Ini agak beribet ya, pertanda jam makan siang ya. Ada satu pertanyaan ini, nanti saya minta tanggapannya Pak Tri dan juga Mas Santoro ya. Ini ada dari Bu Agatha, Sugeng Enjing Sedoyo ijo nimbrung katanya. Boleh loh Bu Agatha kalau mau nimbrung. Non sewu aplikasi JSS ini untuk siapa nje? Maksudnya apakah hanya warga kota saja atau misalnya pendatang, seperti kan banyak pekerja dan mahasiswa juga yang bekerja di Jogja. Kemudian cakupan layanannya apa saja? Matur nuwun. Nah, ini pertanyaan yang sudah mewakili pertanyaan penyiarnya. Jadi saya nggak perlu nanyain lagi. Matur nuwun Bu Agatha. Nggih, bisa langsung dijawab. Jadi JSS ini untuk siapa? Apakah warga kota saja atau pendatang seperti pekerja dan juga mahasiswa yang di Jogja? Mungkin Pak Tri? Ya, semuanya. 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 Okay. Karena Jogja ini mendeklar dan kemudian menegaskan sebagai kota yang terbuka. Oke. Artinya itu dibuktikan juga dari 240-an sekian, 245 ribu tadi, 55% adalah penduduk luar kota Yogyakarta. Oh, oke. Ya. Kemudian sisanya penduduk kota Yogyakarta. Lu berarti nggak berhasil dong? Nggak juga. Karena sebagian layanan-layanan tadi memang tidak harus mensyaratkan
warga Kota Yogyakarta. Contoh satu, layanan kedaruratan. Pak Antoro sangat tahu. Iya, ya. Betul. Yang di Yes 119 itu ya. Siapapun sepanjang itu kejadian kedaruratan itu bisa kecelakaan, bisa anfal, bisa apapun di wilayah Kota Yogyakarta dan kemudian diakseskan atau diantarkan ke layanan penanganan kedaruratan di rumah sakit melalui kebijakan kedaruratan tersebut yang bisa diakses melalui JSS. Penanganan 24 jam pertama tanpa harus ditanya KTP mana, punya BPJS tidak, punya asuransi tidak, sudah ayem di backup oleh APBD. Oke. Siapa ini yang kita lindungi? Ya mahasiswa luar Kota Jogja, wisatawan, mereka yang beraktivitas di Jogja. Ya, tidak harus itu dari Kota Jogja. Bahkan ada layanan lagi yang akses itu kebanyakan dari luar, bahkan luar Jawa. Belajar siswa online. Jadi konsultasi belajar yang dikelola oleh teman-teman dinas pendidikan. Siapapun yang terkait dengan pembelajaran SD, SMP, SMA itu bisa ditanyakan di sana. Sekarang saingannya ada yang ChatGPT. Oh iya betul. Jadi sebelum ada itu sudah ada yang kemudian memberikan konsultasi. Termasuk juga perizinan tadi disampaikan Mas Antoro. Investor itu kan tidak harus orang Kota Jogja, bahkan kita menarik dari luar daerah. Dan itu bisa diakses mereka ngunduh dengan KTP-nya, dengan EIK-nya, bisa orang Medan, orang Jakarta, orang Aceh atau manapun. Ya, artinya memang layanan ini untuk masyarakat yang punya kepentingan dengan Kota Yogyakarta, bukan sekedar kepentingan dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Bahkan punya kepentingan dengan Yogyakarta ini misalnya banyak sekali orang-orang yang merasa itu adalah saya bagian dari Yogyakarta karena dulu saya pernah kuliah di Jogja sini, ya betul. Dan kemudian menyimpulkan Yogyakarta ini kan terdiri hanya dari, kalau saya 3 sih, kalau Mas Antoro mengatakan 4 komponen. 1 angkringan. 2 rindu. 3 misalnya kangen. Itu bagi saya. Mas Antoro ada 1 lagi. Apa? Mantan. Jadi ada 4 kan gitu. Juga selalu teringat Jogja. Padahal iya lagi. Jadi padahal dia ada di luar daerah. Dia bisa dengan JSS ini menikmati suasana Malioboro malam hari melalui CCTV yang ada, melihat kampung-kampung dulu saya kos di sana. Itu melalui CCTV yang ada di layanan JSS juga. Jadi siapapun boleh mengunduh di sana. Kalau Ibu Agatha tadi menanyakan berapa menu, ada 245 menu layanan. Yang tadi saya katakan 65-nya itu hanya bisa diakses oleh pegawai karena ini layanan kepegawaian. Betul. Sisanya adalah layanan umum. Kesehatan, keluhan aduan misalnya ada di sana. Sampai dengan pengajuan pemakaman ada di sana. Mau menikah pun menyampaikan data-datanya ke KUA bisa lewat JSS karena kita itu sudah kerjasama dengan Kementerian Agama, Kota Jogja, PN Pengadilan Negeri ya, kemudian juga dengan perbankan terutama perbankan daerah, kemudian PMI dan beberapa institusi-institusi vertikal termasuk saat ini dengan kepolisian. Oke. Kalau nyebar undangan masih belum bisa ya Pak Tri? Bisa, tapi itu masuk pada ranah layanan berbayar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kan sekarang undangan lewat WhatsApp loh. Kadang-kadang gitu. Enggak apa-apa, saya juga sering gitu. Ini ranah undangan resmi. Saya juga kemudian hanya akan ngirim sumbangan foto. Iya, sekarang ini ya fenomenanya bergeser ya. Transfernya lewat WA. Iya benar, transfernya lewat WA Mas Antoro. Ya ampun. Oke, ya itu mungkin salah satu yang belum ada di JSS ya kalau untuk nyebar undangan. Oke, saya ke Mas Antoro. Mas, menarik yang disampaikan sama Pak Tri adalah akhirnya JSS ini ya saya bisa sampaikan kalau untuk semua orang yang kemudian punya keperluan
konteksnya bahkan tadi sempat ke investasi ya Mas ya. Yeah. Bagaimana kemudian kontrol Mas? Kan DPR juga punya fungsi kontrol ya atas JSS sendiri khususnya begitu ya. Apa yang bisa jadi perhatian dan kemudian biar tetap JSS ini tetap dalam koridornya begitu, Mas Anto? Di beberapa kali kita melakukan rapat kerja dengan teman-teman, khususnya di penanaman modal dan pelayanan tepat satu pintu. Ini kaitannya dengan kami juga melihat monitoring. Ada berapa sih? Oke. Kemudian tahun ini temanya apa? Ada. Kita tema itu gimana maksudnya? Berbasis dengan bagaimana hari ini persentase terkait dengan bagaimana bisnis. Jadi kan ditawarkan juga ini. Betul. Ada peluang apa? Ini kan harus muncul juga dari pemerintah kota. Sehingga ini yang kita seperti apa sih yang diinginkan juga oleh para kawan-kawan investor ini. Kemudian ya paling tidak kami melihat kota Yogyakarta ini pelayanan publik ini baru mau ulang tahun yang kedua. Iya, besok tanggal 6 Oktober ini baru akan ulang tahun yang kedua. Ini sudah mengalahkan dengan teman-teman daerah yang lain yang sudah berumur di atas 5, 6 sampai 10. Karena ada salah satu layanan terkait bagaimana hari ini pola investasi di Kota Yogyakarta. Dan terbuka. Jadi saya rasa rugi deh kalau enggak akses lewat JSS. Karena semua di situ. Dan investasinya jelas. Hari ini yang baru tren Pak Klik ya, mungkin selancar CCTV. Gimana tuh selancar CCTV itu? Sudah terpasang hari ini di beberapa kampung dan lainnya hampir semalah. Jadi bisa lihat, mau lihat di RT mana, di RW mana, di penggal jalan mana, ini baru tren. Saya bisa mengikuti Mas Antoro misalnya sendirian. Kok racetho ya itu ngalor Malioboro. Itu saya bisa ngawasi. Iya. Ini baru tren. Saya juga baru senang-senangnya itu. Ngizinkan sana. Oke. Dan itu terakses sama masyarakat. Dan itu pun juga bagian dari teman-teman investor juga melihat sebenarnya titik keramaian di jam segini segitu itu kan juga hari ini fasilitas sudah disiapkan. Kemudian aduan, Aduan ini menarik. Ketika sudah mulai di-assess langsung delivery kepada OPD terkait. Orang ditunggu nih, kayak dulu kan seminggu kemudian baru direspon yang lainnya, hari ini langsung terdelivery. Dan ini kami cek juga ke beberapa OPD. Kita coba-cobalah. Sama lihat ternyata responnya cepat juga. Langsung. Ternyata tidak hanya tercatat terdokumen, tapi juga langsung delivery kepada OPD-OPD. Ini saya rasa jelas. Kemudian pada sisi bagaimana hari ini para investor ini juga akhirnya yakin. Iya. Tinggal bagaimana hari ini ya pada RT RW ya Pak Klik ya. Tata ruang tata wilayah ini yang kadang masih menjadi debatable. Ya, tapi ini sudah terpampang jelas di teman-teman di penanaman modal. Gitu. Oke. Baik. Jadi kalau kemudian iklim investasinya bagus, nanti kemudian juga bisa memancing teman-teman untuk berinvestasi dan sama-sama membangun kota Yogyakarta juga. Lewat JSS, menurut keterangannya Pak Tri dan juga Mas Antoro tadi, rugi kalau nggak diakses itu ya. Artinya di sana ada 200-an lebih layanan yang bisa kemudian dimanfaatkan dan dicoba juga begitu. Dicoba dalam artian ketika mungkin misalnya ada kedaruratan, kemudian membutuhkan layanan tertentu, bahkan tadi ada pernikahan, kecuali nyebar undangan. Nah itu tadi juga bisa dicoba karena sudah terintegrasi dengan OPD-OPD terkait dan responnya juga langsung diterima oleh OPD yang bertanggung jawab. Itu yang kemudian bisa dimudahkan. Artinya kemudahan sudah ada, tinggal bagaimana Anda memanfaatkannya dengan bijak. Itu yang kemudian jadi catatan. Kita break di segmen terakhir. Nanti saya mau sebelum sampai ke kesimpulan, saya mau sampaikan juga atau tanya juga ke Pak Tri sama Mas Antoro kaitannya dengan apa yang masih perlu dikembangkan. Karena ini bisa jadi diskusi kita juga Pak Tri dan Mas Antoro kan. Harus ada sesuatu yang perlu dikembangkan juga dari aplikasi ini, terutama layanannya juga. Nanti kami kembali di segmen terakhir 11 September 2024 dalam program kita di Teras Kota Talk Show bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Kita bahas soal layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta.
Walaupun di off air bahas bal-balan tadi sebenarnya sedikit. Iya. Nah ini yang perlu kemudian dijadikan pembahasan kita juga sebelum sampai ke kesimpulan nanti di segmen terakhir ini. Tentu kemudian ketika sebuah program atau aplikasi berjalan itu membutuhkan evaluasi, karena evaluasi juga penting. Adakah yang ke depan masih perlu dikembangkan Pak Tri dalam artian JSS sendiri? Ya. Kita semua tahu layanannya sudah banyak dalam artian mencoba untuk mencangkup semua kebutuhan. Tapi kemudian kan pasti juga selama perjalanannya ada evaluasi, ada masukan, mungkin juga ada kritik gitu. Ke depan seperti apa JSS Pak Tri? Ya. Tadi Mas Antoro menyinggung tentang manfaat. Nah itu dalam bahasa digital saya sebut bagaimana kemudian banyak aplikasi ini bisa kemudian mengkonstruksikan apa yang disebut AI. Artificial Intelligence. Antaranya adalah kemudian mengkonsolidasikan itu menjadi data. Sehingga kemudian semuanya itu menjadi serba lebih cepat. Baik itu pada konteks perencanaan, prediksi, bahkan membantu investasi tadi betul. Misalnya kemudian ada data tentang sekarang kendaraan jenis apa yang banyak dipakai oleh masyarakat. Itu kan tidak harus melalui sensus. Bisa dilihat di lapangan melalui CCTV. Ya, termasuk kemudian data dari pengajuan tadi. Investasi apa yang ada. Termasuk misalnya data dari para pelaku bisnis ekspedisi. Produk apa kemana? Kalau semuanya itu bisa terkonsolidasi, itu jelas kemudian. Kalau kemudian ada dorongan untuk penguatan produksi pada UMKM, ini loh data yang pasar yang bagus itu ke sana, produknya ini. Atau di sana sudah mulai sunset nih, senja nih, sudah mulai turun datanya. Sehingga jangan masuk sekarang, Anda harus melihat yang lain. Nah, sehingga kemudian digitalisasi itu tidak hanya sekedar pasif untuk memberikan layanan, tapi juga kemudian bisa menghasilkan data dan data itu akan efektif membantu di dalam pengambilan kebijakan, bukan sekedar pemerintah tapi juga bisnis. Itu gambarannya. Nah, kita harus bisa masuk ke sana melakukan konsolidasi dari data yang terbangun atas layanan-layanan berbasis digital tadi. Baik. Itu dari sisi Pak Tri. Bagaimana dengan Mas Antoro yang juga dekat dengan masyarakat? Adakah mungkin masukan kaitannya pengembangan JSS, Mas Antoro? Mungkin pada sisi yang pertama ini tampilan. Tampilan ini harus upgrade. Nah, kalau yang hari ini tadi sampaikan Pak Keli kaitannya dengan ini langgamnya keroncong, yang besok ngepop, yang besok religi. Nah ini mungkin sisi tampilan ini menjadi bagian penting untuk bagaimana hari ini dan kedalamannya. Tapi juga mungkin ini usul saja Pak Tri kaitannya dengan JSS ini mungkin hari ini meneguhkan kota Yogyakarta sebagai kota event. Nah ini kan hari ini kan masih banyak kesulitan kawan-kawan baik di EO maupun di penyelenggara. Ya kesannya ini kan banyak yang ini kan banyak cerita kasus juga ketika di beberapa IG, TikTok ini kan beberapa penyelenggara yang akhirnya gagal yang betul. Kita tidak ingin tercederai di situ. Karena bagian dari bagaimana destinasi kita yang mengkui-kui terus. Nah, tapi menjadi kota berbasis event ini akan menjadi penting. Event apapun saya kota Yogyakarta kuwi kudu genit. Mau olahraga, mau olimpiade sains, pendidikan ambil di sini, kemudian hiburan itu sudah jelas dan kaitannya dengan sisi perizinan. Ini kan masih menjadi kendala. Kemudian yang kedua, ini Pak Tri kaitannya dengan hari ini tadi ngomong ke kita di sepak bola. Hari ini kan kita punya klub kebanggaan PSIM yang mungkin hari ini kan skema tiketing ini kan sudah sama. Ini digital ini. Betul. Nah, kalau dikerjasamakan sangat menarik karena kita juga pengen lihat sih sebenarnya ada berapa sih sekarang warga kota Yogyakarta belinya juga baik KTP juga.
Iya. Ada berapa sih sebenarnya kekuatan Maiden, Brajamusti, ataupun penggemar bola yang lainnya yang mungkin itu bisa diambil agar kita juga mendeteksi. Karena apa? PSIM itu milik Kota Jogja dan tidak bisa pindah ke lain daerah. Siapapun pemiliknya harus di Jogja. Harus di Jogja. Logonya kudu tugu. Iya, warnanya kudu biru. Nah ini sudah identik jelas mungkin. Nah ini baru kami dekatkan ini manajemennya karena sudah Aipo juga pemiliknya orang luar. Tapi rasanya kudu Jogja. Sehingga mungkin ada fitur tambahan ataupun kerjasama melalui JSS. Menarik. Kaitannya dengan tiketing dan lainnya. Karena latihan saja, latih tanding dibatasi 800 tiketing. Itu kurang. Latih tanding. Nah ini menjadi penting karena melebuhkan Kota Yogyakarta menjadi kota event apapun salah satunya yang di hadapan mata kita. Ini kurang lebih 1 tahun kompetisi ini kan menjadi jelas. Kemudian juga menampilkan wajah sport ataupun fasilitas olahraga. Karena di persiapan Liga 1 Liga 2 minimal 6-8 klub Liga 1 itu bentuk timnya di Kota Jogja. Benar. Iya. Paling tidak menampilkan wajah Kota Yogyakarta. Kita punya lapangan Karang Mandala Krida. Kita masih punya PR 4 lagi. Yang nanti sekiranya talenta Yogyakarta menjadi kota pionirnya sepak bola. Ya, ini kan juga akan semakin hebat. Kemudian juga strategi pariwisata, Pak Tri, kaitannya dengan bagaimana kita duweni iki, tetapi kita boleh loh wisatawan ini juga melihat dari fiturnya JSS menampilkan komoditi Sleman, Bantul, Kulon Progo, tetapi next endingnya adalah nginepnya kudu di Jogja. Kalau nggak di Jogja, mimpinya nggak mimpi baik. Silahkan menikmati di sana mana saja. Nggak serem ya berusaha. Nginepnya harus di Jogja. Oke, baik. Ditutup dengan sebuah ancaman dalam tanda kutip. Baik, kita sudah di ujung perbincangan. Kita harus tutup topik kita di layanan publik berbasis digital bagi warga Kota Yogyakarta. Saya mau berterima kasih kepada anggota DPRD Kota Yogyakarta, Mas Susanto Dwi Antoro SE. Matur nuwun Mas Antoro. Sudah rawuh. Semoga bisa terus bekerja dan melayani publik juga. Semoga diberi kesehatan juga. Kemudian ada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Pak Ignatius Tri Hastono, Esos MM. Pak Tri, matur nuwun. Sami-sami. Sehat-sehat selalu dan bisa terus melayani juga untuk masyarakat. Kita tutup perbincangan kita di Rabu 11 September 2024 dalam talk show bersama DPRD Kota Yogyakarta. Terima kasih, selamat siang.